Halo dan selamat datang. Di video ini, saya akan jelaskan soal cara install WordPress di cPanel. Nah, install WordPress ini gampang kok. Yang penting di cPanel kita itu nyediain yang namanya Softaculous Apps Installer. Nah, kalau misalnya nggak ada, kita bisa install secara manual juga kok. Oke, kita login cPanel dulu, kemudian cari, klik tulis ini aja, nggak apa-apa. Kemudian klik Softaculous Apps Installer nih. Nah, bakal muncul halaman ini. Nah, di Softaculous Apps Installer ini bukan cuma WordPress saja. Kita bisa install CMS, PrestaShop, Joomla, Avanticar, dan lain-lain. Juga framework seperti Laravel atau CodeIgniter. Oke, kita install WordPress, jadi klik tombol install nih. Nah, bakal muncul halaman konfigurasi seperti ini. Oke, di software setup kita ada choose the version you want to install. Nah, di sini kita bisa pilih versi WordPress apa yang kita mau install. Ada versi lawas 4.9 sampai ke versi terbaru 5.5.3. Kita pilih yang terbaru aja. Kemudian di protokol ini kita bisa pilih mau HTTP atau ada www-nya. Nah, kalau misalkan SSL sudah terinstall di domain, kita sarankan pakai HTTPS saja. Nah, kemudian di nama domain, choose domain kita karena ini domain utama pilih yang ini. Kalau misalkan di cPanel kita ada banyak nama domain, ntar bakal bertambah listnya. Nah, kalau muncul notif seperti ini tandanya SSL belum terinstall di domain kita. Jadinya kita terpaksa pakai yang HTTP. Tapi bisa dirubah juga kok kalau misalkan udah terinstall WordPress, kemudian install SSL-nya belakangan. Nah, kemudian di kolom directory. Nah, ini kebanyakan pemula, dia biasanya biarkan kolom ini terisi. Nah, ini salah kalau misalkan kita mau agar WordPress-nya itu muncul langsung kalau misalnya akses domain domain kita. Nah, kalau ada kolom in directory ini terisi, nanti dia misalkan di sini ya learnhosting.my.id/wp kita akses itu baru WordPress-nya muncul. Kalau misalkan akses nama domainnya aja nanti bakal muncul index of. Nah, supaya nggak terjadi seperti itu, kita hapus saja in directory di sini. Nah, di software setup sudah, kemudian di bagian site setting, di site name. Nah, ini kita bisa isikan dengan nama website kita. Misalkan learn hosting. Oke, kemudian di kolom site description kita isikan dengan deskripsi website kita. Misalkan belajar hosting mudah atau belajar hosting asik. Nah, seperti ini. Kemudian di admin account, di kolom admin username kita bisa customize nih username-nya. Nanti kalau login nih, kalau misalnya login admin WordPress, kita isikan sesuai dengan yang kita setting di sini. Misalkan learn hosting my ID sebagai admin username-nya. Kemudian password kita bisa isikan sesuai dengan kemauan kita juga. Tapi saya sarankan buat generate saja. Karena kalau di generate itu kita bakal dapat password yang kuat. Ada kombinasi angka, angka huruf besar, huruf kecil, dan karakter. Nah, kita generate lagi. Nah, kemudian admin email. Ini email yang bakal dipakai kalau misalkan kita mau reset password. Misalnya kita lupa password atau username dari akun admin WordPress kita. Nah, ini nih kita pakai akun email yang sudah ada. Ini kan di generate sendiri nih oleh Softaculous Apps installernya. Misalkan pakai Gmail apa terserah. Kemudian di choose language, kita bisa setting bahasa apa yang kita mau. Bisa English, Indonesia juga ada. Kemudian di select plugins. Nah, ini starter plugin nih, gratis. Misalnya kalau plugin ini kita bisa limit percobaan login kita. Kemudian ada Classic Editor dan WP Central. Kita
terserah sih mau install atau enggak. Kemudian ada advanced options. Nah, ini opsi lanjutan. Di sini kita bisa setting manual nama database, prefix, dan email, notif email, upgrade. Ini auto nih, kalau misalkan mau auto upgrade ntar WordPress-nya kalau misalnya ada versi terbaru, nanti bakal update otomatis. Tapi nggak terlalu disarankan sih, soalnya mungkin ada tema atau plugin yang belum support gitu, belum support versi WordPress terbaru, ntar bakal masalah di website kita nanti. Oke, yang advanced option kita biarkan saja default, biarkan subtitles optional sendiri yang konfigurasinya. Nah, kemudian di select theme, kita bisa pilih tema. Nah, kita bisa pilih tema gratis nih yang disediain. Tapi kalau misalkan kita udah punya tema dan misalnya beli tema premium, ini kita biarkan aja, langsung klik tombol install supaya dia pakai tema default WordPress-nya. Misalnya. Nah, kalau di contoh ini kita bisa coba install tema yang inilah. Nah, ntar bakal muncul halaman demonya. Kalau mau pilih select theme, tapi kalau mau pakai tema yang lain bisa klik tanda silang ini. Langsung saja select theme. Nah, udah kepilih. Kemudian klik tombol install. Kalau kolom ini mau diisi atau mau enggak terserah. Klik install aja. Nah, kemudian kita tunggu sampai dia selesai. Biasanya 3 sampai 4 menit atau kurang malah, tergantung kecepatan atau spek hosting yang kita pakai. Oke, install WordPress sudah berhasil. Nah, bakal muncul congratulations. Nah, di sini detailnya. Kalau misalnya tadi pilih misalnya isi di in directory WP misalnya. Di sini bakal /wp. Tapi karena kita langsung install ke domainnya, bakal muncul ini. Kalau misalkan kita pilih protokol HTTPS, ini ntar bakal HTTPS. Sama juga kalau HTTPS www, nah dan seterusnya. Sini URL administratifnya. Ini link supaya kita bisa login admin. Kalau klik bakal ke redirect ke halaman loginnya. Tunggu bentar. Nah, bakal otomatis login dia. Oke, sampai sini video kita karena WordPress-nya sudah berhasil. Sampai jumpa.